Halo semuanya, nama saya Raska Fabian dan di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan komputer saat ini. Tentunya saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu bernama Adeluna, Pandu, Zen, dan Lukman. Sebelum membahas perkembangannya, mari kita tahu mengenai pengertian komputer ini. Pengertian komputer secara umum adalah seperangkat alat elektronik yang bisa digunakan untuk mengolah data sesuai dengan berbagai prosedur yang sudah sebelumnya dirumuskan. Nah, sehingga mampu memberikan hasil informasi yang sangat bermanfaat untuk setiap penggunanya. Sebelum dilengkapi oleh fitur yang serba canggih seperti sekarang ini, karena sudah dilengkapi oleh berbagai macam hardware dan software, dulunya komputer ini diciptakan hanya sebagai mesin penghitung angka. Bayangin tuh guys, dulunya cuma penghitung angka, sekarang sudah menjadi semaju ini guys. Nah, lantas bagaimana perkembangannya saat ini? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Berdasarkan masanya, komputer dibagi menjadi 5 generasi. Generasi pertama yaitu daripada tahun 1944 sampai 1959. Komputer generasi pertama ini memiliki ciri khas yaitu ada vacuum tube atau tabung hampa udara yang berfungsi untuk penguat sinyal dan silinder magnetik yang berfungsi untuk penyimpanan data. Kemudian bahan pembuatannya pun yaitu dengan kaca sehingga memiliki kelemahan mudah pecah dan mudah menyalurkan panas. Panasnya tersebut tentunya harus dinetralisir dengan komponen lain yang berfungsi sebagai pendingin sehingga komputer menjadi lebih besar dan berat serta mahal. Pada tahun 1946, John McLeod dan John Presper Eckert menciptakan mesin bernama Electronical Numerical Integrator and Calculator atau yang disingkat dengan ENIAC, yang berfungsi untuk membantu angkatan darat dalam memprediksi serangan musuh. ENIAC ini merupakan mesin yang sangat besar dan mengkonsumsi daya sebesar 160 kW, memiliki berat hingga 30 ton, dan membutuhkan ruang seluas 457 meter persegi untuk menempatkan mesin komputer tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dan saya Adeluna Kurnia Hakim dari kelas 10 Multimedia 1, absen pertama. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang perkembangan komputer pada era saat ini atau zaman ini. Generasi kedua atau pada 1960 sampai 1964, transistor atau transfer resistor merupakan ciri khas untuk komputer generasi kedua. Fungsi komponen ini adalah untuk menjadi penguat sinyal. Dibandingkan dengan vacuum tube, transistor memiliki banyak keunggulan. Di antaranya adalah tidak mudah pecah dan dapat menyalurkan panas. Dengan kemampuan tersebut, komputer menjadi lebih kecil dan lebih murah. Pada 1960-an, perusahaan teknologi International Business Machines atau IBM memperkenalkan komputer yang memanfaatkan kekuatan transistor ini, yaitu bernama IBM 7090. Komputer ini dirancang khusus untuk menyelesaikan segala pekerjaan yang bersifat ilmiah atau komersial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zen, absen 21 dari kelas 10 Multimedia 1. Generasi ketiga, 1964 sampai dengan 1975. Seiring perkembangan zaman, ribuan transistor akhirnya bisa digabungkan dalam wadah yang sangat kecil. Wadah tersebut berukuran milimeter dan disebut sebagai Integrated Circuit atau IC. Komponen IC berbentuk Hybrid Integrated Circuit, yaitu transistor dan dioda yang diletakkan secara terpisah dalam suatu tempat. Contoh komputer generasi ketiga adalah PDC 808 yang memiliki memori 4KB dan 8 bit untuk core memory. Bagian kelima adalah generasi keempat. Mikroprosesor merupakan ciri khas dari komputer generasi keempat. Mikroprosesor, lebih dikenal dengan sebutan CPU, adalah sebuah rangkaian terintegrasi sebagai unit pesan pengolah yang bekerja melakukan fungsi pokok komputasi aritmetika dan logika. Mikroprosesor memiliki bentuk yang sangat kecil dan mampu memasukkan ribuan IC ke dalamnya. Mikroprosesor dibuat oleh Intel Probe pada 1971. Contoh komputer generasi ini adalah Apple iComputer yang dibuat oleh Steve Wozniak dan Steve Jobs. Generasi kelima,
Komputer pada generasi ini ditandai dengan berkembangnya LSI. LSI adalah proses pembuatan sirkuit terpadu dengan menggabungkan jutaan transistor MOS ke dalam satu chip. Prosesor 8088 atau 8066 dengan 16 bit menjadi standar komputer generasi kelima. Seiring berjalannya waktu, muncul Pentium 4 buatan Intel yang memiliki kecepatan 2 GHz. Gambar-gambar yang ditampilkan menjadi lebih halus dan tajam. Kecepatan komputer ini 20 kali lebih cepat dari generasi Pentium 3. Apalagi pada zaman sekarang, malah lebih bagus lagi dengan adanya hardware-hardware canggih yang intinya membuat pengalaman menggunakan komputer lebih cepat dan fleksibel. Selain hardware, juga ada software-software serta ada banyak game pada saat ini yang bisa bermunculan di desktop yang mana bisa membuat penggunaan atau fungsi dari komputer menjadi lebih luas. Tak hanya untuk menghitung tabel angka dan peralatan militer, namun juga bisa dijadikan sebagai tempat berselancar di internet dan mencari hiburan. Nah, komputer pada saat ini, jika dibandingkan dengan dulu, sangat terlihat perkembangannya, bukan? Maka dari itu, sebagai Gen Z harus memanfaatkan perkembangan itu supaya kita merasakan juga hasil perkembangannya. Mungkin hanya sampai di sini penjelasan kami tentang perkembangan komputer saat ini. Sampai jumpa.